Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya itu bilang seperti ini ya. Mbak Asih minta sarannya Mbak, aku kan bulan Mei awal tahun habis kontrak Mbak, pengennya cari majikan baru Mbak, jobku jaga anak 1, sekarang tambah bayi. Kerjaan sebenarnya nggak berat Mbak, cuma orangnya ribet, anaknya nakal banget yang besar. Kalau mau pindah agent kena potongan berapa bulan ya Mbak? Kata agensi aku kalau nggak bisa bahasa Inggris susah cari majikan. Majikanku orang Malay, bahasa Inggris nggak begitu lancar. Aku tiap pagi nggak pernah dikasih breakfast Mbak, kebutuhan sendiri beli sendiri. Orangnya perhitungan, kalau mau pindah agensi kena potongan banyak. Aku jadi bingung soalnya aku punya 3 anak, kebutuhan lagi banyak. Minta sarannya Mbak Asih, mohon dibales. Jadi di sini buat mbaknya ini ya yang sedang dilema. Oke, so di sini saya ngasih sarannya seperti ini Mbak ya. Mbaknya kan tinggal 4 bulan lagi sudah finish kontrak. Kalau mbaknya mau pindah agent itu nggak apa-apa. Nanti paling-paling dapat potongan cuma 1 bulan Mbak ya. Jadi sebelum mbaknya itu nanti istilahnya dalam waktu kurang dari 2 bulan, mbaknya harus menyerahkan biodata itu ke agent. Dan di sini saya sarankan Mbak mencari majikan Melayu aja kalau bahasa Inggrisnya nggak bisa, atau mungkin Mbak bahasa Inggrisnya nggak begitu lancar ya. Tapi di sini ada juga majikan Chinese yang mau menerima kita meskipun kita itu nggak bisa bahasa Inggris. Karena apa? Kita sudah bekerja di Singapura dan saat ini kita masih berada di Singapura. Itu nggak apa-apa Mbak, nggak masalah ya. Yang penting ada kesepakatan dan yang penting majikan suka. Kayak gitu. Soal bahasa mah bisa mengikuti Mbak ya. Soal bahasa itu nggak diwajibkan harus bisa ngomong, itu enggak. Yang penting itu bisa bekerja. Yang penting mbaknya itu rajin dalam bekerja. Itu aja. Kalau di Singapura seperti itu ya. Nanti mbaknya langsung ngasih biodata ke agent, terus ngomong sama agent bahwasannya saya mau mencari majikan baru. Kalau misalkan agentnya tanya ya Mbak ya, kenapa nggak lanjut di majikan yang lama, mbaknya bisa ngasih alasan yang tepat dengan apa yang Mbak alami sendiri ya, kayak gitu, nggak apa-apa ya. Di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian bekerja di rumah majikan, kok kalian itu merasa nggak nyaman, kalian merasa tertekan kayak gitu ya, di sini saya sarankan kalian ngomong sama majikan, kalaupun ya mau detik-detik finish kontrak ya, kalian nggak mau tambah, kalian nggak mau continue ataupun nambah kontrak di majikan yang sama, is okay. Kalian ngomong aja sama majikan bahwasanya ma'am atau sir ya, maaf saya nggak bisa lanjut kontrak. Terus kalau ditanya majikannya kenapa, saya mau pindah majikan, mau cari majikan yang baru. Terus kalau ditanya alasannya apa, Mbak bisa ngasih alasan sendiri yang tepat. Oke, kalau saya berada di posisinya Mbak seperti ini, saya akan ngomong jujur ya. Saya akan ngomong jujur bahwa saya di situ breakfast juga nggak pernah dibelikan. Kebutuhan yang breakfast ini selalu beli sendiri. Itu nggak boleh. Kita ya sebagai TKW ini teman-teman ya, kita di sini itu yang namanya breakfast, makan siang, makan malam, itu adalah tanggung jawab dari sang majikan. Kalau sampai ini beli sendiri kayak gitu ya, mbaknya ini bisa ngadu loh, bisa telepon ke MOM. Misalkan ya di sini mbaknya mau mengadu soal makanan breakfast ini nggak pernah dikasih, selalu beli sendiri kayak gitu ya, mbaknya bisa ngadu ke MOM. Tapi ada juga yang mungkin ya udahlah nggak apa-apalah, beli sendiri nggak apa-apa, saya nggak mau ribet, saya nggak mau urusan gede-gedean nanti sampai mengundang MOM untuk datang ke rumah majikan, harus diinterview begini begitu. Tapi kan ada juga orang yang berani, maksudnya kenapa saya kerja di sini tapi kebutuhan kok beli sendiri, sampai yang namanya breakfast saja harus beli sendiri. Itu ada yang berani, memberanikan diri untuk komplain ke pihak MOM. Tapi ada juga yang
dibuat, ya udahlah nggak apa-apa lah, yang penting saya di sini dapat kerjaan, gaji tetap ada meskipun kadang telat, kadang seperti itu teman-teman ya. Nggak semua loh ya, nggak semua majikan Melayu itu ngasih gaji itu lancar, nggak juga semua majikan Chinese itu akan ngasih gaji itu lancar. Semuanya juga tergantung pada nasib juga teman-teman. Bahwasanya apa? Kita bekerja di luar negeri ini memang mengadu nasib. Jadi nasib nggak ada yang tahu teman-teman. Toh nasib kita akan berada di posisi yang beruntung atau sebaliknya. Ya. Jadi di sini kalau kita ngikut orang ya memang seperti itu teman-teman. Susahnya itu ya Allah. Pengennya sih cepet-cepet nantinya finish kontrak, pengennya sih cepet-cepet pulang, bisa kumpul dengan anak kayak gitu kan. Tapi di sini di posisi lain mbaknya ini masih punya anak 3 teman-teman, banyak kebutuhannya. Jadi mbaknya ya harus mencari jalan yang lain, harus mencari job lagi yang lain. Karena apa? Di sini mbaknya sudah nggak betah karena memnya ribet. Kalau ya buat teman-teman semuanya nantinya yang saat ini kalian semua masih ada di PT, kalian kok sampai menemukan majikan yang ribet, itu mbok sampai kalian itu kerjanya 10 tahun atau mungkin lebih dari itu, ya tetap itu sudah watak teman-teman ya. Saya juga pernah mengalaminya, punya majikan itu ribet teman-teman. Ribet itu bukan soal pekerjaan saja, tapi tentang semuanya. Itu hampir setiap hari itu pekerjaan saya itu selalu penuh dengan komplainan. Ya, tapi semua itu terbalik juga pada diri kita. Apakah kita itu mampu atau tidak? Kalau kita nggak mampu, ya udah cabut aja, nggak usah memaksakan diri kalau kalian nggak bisa bertahan. Karena apa teman-teman? Kalau misalkan hal seperti ini kalian pertahankan ya, kalian nanti akan menjadi beban pikiran. Di situ kalian bekerja nggak happy, buat apa teman-teman? Ya, nanti ngefeknya ke kesehatan, ngefeknya ke fisik kalian. Orang kalau kerja itu teman-teman, kita yang penting di sini bukanlah mencari gaji yang gede. Tapi apa? Yang paling utama itu apa? Dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Terus pekerjaan kita juga benar-benar menurut kita cocok kayak gitu. Nggak usah mengharapkan gaji yang gede. Karena apa teman-teman? Di balik gaji yang gede itu pasti ada sesuatunya, ada somethingnya teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua yang saat ini masih ada di Singapura, tetap semangat. Ya, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, kalian semua bisa selesai sampai finish kontrak. Dan buat teman-teman yang masih ada di PT juga tetap semangat. Jangan takut dengan apa yang sudah saya sharingkan. Di sini semua yang saya sharingkan itu adalah real ya, nggak ada yang saya buat-buat, nggak ada yang saya reka-reka ya. Saya nggak pernah merekayasa apapun itu. Semuanya curhatan ataupun keluhan dari mbak-mbak TKW ini semuanya nyata teman-teman ya. Bahwasanya bekerja di luar negeri itu nggak gampang. Semuanya butuh proses ya, semuanya butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Karena apa teman-teman? Yaitu tadi kita di sana itu gajinya besar. Tapi kalau kalian orangnya telaten, orangnya sabar, insya Allah saya yakin kalian bisa finish kontrak 2 tahun. Toh nanti kalau sudah finish kontrak 2 tahun, kalian mau pulang ke Indonesia ataupun mau tambah kontrak lagi, nggih monggo. Ya semuanya tergantung pada diri kalian masing-masing. Ataupun kalian mau cari majikan yang lain atau mau pindah agent yang lain, nggak apa-apa. Yang penting sudah finish kontrak, kalian nggak ada yang namanya hutang dengan agent itu. Ya di sini teman-teman ya, misalkan kalian itu sudah finish potongan dan kalian itu mau pindah majikan, tapi di agennya itu agen lain, itu bisa saja. Yang penting apa? 1, kalian dapat release paper dari sang majikan ataupun bisa dibilang tanda tangan. Kalau majikan mengizinkan, iya. Oke, kalau kamu mau pindah majikan, oke, saya kasih tanda tangan. Setelah kalian menerima berkasnya seperti itu teman-teman, kalian bisa ambil barang, ambil berkas kalian, terus langsung kalian pergi sendiri ke agen yang kalian suka. Atau mungkin kalian mau balik lagi ke agen yang sama, terserah. Yang penting di sini kalian nggak punya hutang, ya. Dan buat teman-teman semuanya, kalau sudah finish kontrak, kalian kok balik lagi ke agen mencari majikan baru, itu biasanya potongannya cuma 1 bulan, Mbak. Ya, nggak banyak, cuman rata-rata itu 1 bulan.
paling mentok, paling besarnya itu 2 bulan. Karena apa? Mungkin di situ mbaknya menunggu majikan terlalu lama. Karena apa teman-teman? Buat kalian semua yang numpang proses di agent, itu nggak ada yang free, nggak ada yang gratis. Di sana juga dipungut biaya. Oke? Di sini kita bayar sendiri. Karena apa? Kita sudah lepas dengan sang majikan, sudah finish kontrak. Jadi di saat kalian cari majikan baru, semuanya biaya sendiri dan dipotong dengan cara potongan gaji oleh agent. Seperti itu loh ya. Jadi buat mbaknya jangan takut. Di sini kalau mbaknya sudah finish kontrak dan cari agent yang baru untuk mendapatkan job yang baru, itu potongannya nggak banyak mbak ya, paling-paling 1 bulan gitu aja. Oke, di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses kerja ke Singapura ya, saya sarankan siapkan mental kalian ya. Kerja di Singapura ini yang pertama kali mental teman-teman, pertama paling utama itu soal mental ya, mental. Kalau mental kalian sudah kuat, kalau kalian benar-benar sudah siap, insya Allah kalian bisa menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kalian mentalnya cuman mental kerupuk yang disiram air langsung melempem, saya yakin kalian akan sering-sering pindah majikan. Karena apa? Ya itu tadi, mungkin karena dikatain majikan bodoh, dikatain kamu nggak tahu kerja ya, kamu stupid ya, dan lain sebagainya. Rata-rata teman-teman majikan Singapura tuh kalau ngomong, kalau sedang marah itu ngomongnya nggak dipikir teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin kalian orangnya itu sensitif, gampang sensitif gitu, gampang tersinggung kayak gitu ya, terus orangnya gampang baperan kayak gitu, saya yakin nanti kalau kalian sudah datang di rumah majikan, kalian bakalan merasa nggak betah lah, pengen pulang lah, pengen balik ke agent lah, pengen pindah majikan dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu akan muncul. Karena apa? Saya sendiri sudah merasakan, saya sudah mengalami semuanya teman-teman. Ya, jadi di sini untuk bekerja menjadi seorang TKW di Singapura itu nggak gampang mbak, ya nggak gampang. Jangan dikira, oh nanti aku kerja di Singapura, nanti gajiku gede, aku bisa shopping, nanti aku beli skincare, pasti bisa. Terus nanti bisa ketemu teman-teman di sana atau ketemu dengan saudara. Jangan mikirnya yang enak-enak dulu. Ya, pikirkan tentang nasib kalian nanti setelah masuk di rumah majikan itu bagaimana kalian akan menghadapinya. Oke, di sini bukan berarti saya nakut-nakutin kalian, bukan. Saya justru ngomong apa adanya biar kalian mulai saat ini siap bahwasanya oh Singapura yang pertama itu mental. Ya mental kalau kita di rumah sendiri teman-teman, kita umpamanya ya saya kasih contoh, kita aja kalau ngikut dengan orang tua, kalau kita nggak bantuin, kita nggak nolong orang tua di saat orang tua sibuk, sudah pasti kan orang tua juga akan marah-marah. Apalagi kalau kita bekerja dengan majikan, kita digaji teman-teman. Untuk itu kita harus benar-benar punya yang namanya rasa inisiatif ya, punya yang namanya rasa tanggung jawab. Karena apa teman-teman? Yaitu tadi yang namanya majikan ngambil kita ya, itu sudah pasti kepengin bisa menghandle semua pekerjaan yang ada di rumah majikan. Misalkan saya kasih contoh seperti mbaknya ini tadi, job utama kan menjaga anak, tapi di sini nggak mungkin harus menjaga anak sepenuhnya, enggak, kerjanya juga serabutan teman-teman, masak, belanja, bersih-bersih rumah, gosok baju, nyuci toilet, bahkan ada juga yang mencuci mobil. Semuanya yang ngerjain kita teman-teman, itu setiap hari. Bayangkan kalau nggak ada libur, bakalan stres. Dan di sini saya berpesan buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ada di PT ya. Jadi di saat interview kalian harus tanya yang detail. Biasanya saat interview dan pada saat kalian sudah masuk di rumah majikan itu ada juga yang jobnya nggak sama. Mungkin di situ dituliskan ada 4 orang, tapi setelah sampai di rumah majikan mungkin ada 6 orang atau mungkin lebih dari itu. Jadi harus ditanyakan betul-betul ya, karena kemarin juga ada yang nge-DM saya teman-teman bahwasanya mbak saat interview katanya di rumah majikan ada 5 orang, tapi setelah saya datang sampai di rumah majikan ternyata ada 10 orang mbak. Lah itu semua saya yang nanggung, semua pekerjaan juga saya yang ngerjain.
Kalau hal seperti ini terjadi pada kalian, sudah pasti kalian akan merasakan hal yang sama, nggak terima. Karena apa? Yaitu tadi, nggak sesuai jobnya. Kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman yang masih ada di PT saat interview, tanya yang detail ya. Tanyakan apakah kalian mendapatkan liburan atau tidak. Tanyakan juga tentang HP ya, penting sekali. Karena kemarin ada yang nge-DM saya dari keluarganya yang di Indonesia, bahwasanya Mbak, adik saya itu loh waktu 1 bulan masih bisa komunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia, tapi ini sudah masuk 3 bulan, kenapa susah banget Mbak dihubungin ya. Jadi soal HP harus dipertanyakan dengan sang majikan, kapan saya bisa menggunakan HP. Karena di sini saya punya keluarga yang ada di Indonesia, sudah pasti keluarga yang ada di Indonesia mengharapkan kabar dari saya. Ya, ngomongnya seperti itu teman-teman. Ya, jangan sampai kalian saat interview cuman ngomong ataupun kalian cuman menjawab yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, tapi kalian nggak pernah mengajukan pertanyaan tentang HP. HP sangat penting teman-teman ya. Keluarga kalian pasti akan mengharapkan kabar dari kalian, pasti ya. Apakah ini adik saya sudah sampai di Singapura? Apakah istri saya sudah sampai di Singapura? Kenapa ini nggak ada kabar? Nah, itu akan menjadi sebuah pertanyaan dari keluarga kalian. Sudah pasti akan mengharapkan kabar dari kalian teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian lupa tanya tentang HP. Penting banget tuh, komunikasi dengan keluarga itu penting, apalagi yang sudah berkeluarga dan sudah ada anak. Pasti anak-anak kalian akan mengharapkan, kok ibu nggak telepon-telepon, kenapa belum ada kabar dari ibu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ada di Singapura, tetap semangat ya, bahwasanya nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang, semuanya berproses, semuanya butuh kesabaran, semuanya butuh kesabaran Mbak ya. Kalau kalian mau bersabar, kalau kalian mau yang namanya telaten bekerja di situ, insya Allah akan berbuah manis. Tapi ada juga yang mungkin, memang Mbak, watak dari majikan saya itu seperti ini, nggak bisa dirubah. Ya kalau kalian sudah mentok seperti itu, lebih baik kalian pindah aja daripada di situ kalian merasa tertekan. Ya, orang kalau sudah tertekan itu pasti kerja juga nggak bakalan nyaman. Oke teman-teman, di sini buat kalian semua yang ingin bertanya entah soal apapun itu, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video ya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga buat teman-teman semua yang masih ada di Singapura ini, semoga kalian semua bisa selesai sampai finish kontrak, akhirnya bisa pulang ke Indonesia membawa hasil yang memuaskan, agar kalian nanti nggak bolak-balik lagi ke Singapura. Karena ya seperti itu teman-teman, proses adaptasi itu nggak gampang, semuanya benar-benar ya Allah menguras pikiran, benar-benar nantinya kalian akan kena mental ya. Ingat dengan tujuan awal bahwasanya kalian kerja ke luar negeri itu ingin merubah nasib, ingin memiliki masa depan yang lebih cerah. Untuk itu kalian harus tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, dekatkan diri selalu sama Allah, semoga diberikan kemudahan, semoga kalian semua bisa menjadi orang yang sabar ya. Ingat teman-teman, bekerja itu adalah sebagian dari ibadah ya. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.